Farhat. Bukannya tadi dia udah ketemu Agus tadi siang kalau nggak salah, malam mau menyediakan waktu ini, saya bilang saya berangkat langsung. Perseteruan antara aktor ternama Denny Sumargo dan pengacara kontroversial Farhat Abbas akhirnya menemukan titik terang. Namun, ini bukan sekadar kisah drama selebriti. Persoalan ini berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap donasi, sebuah tindakan mulia yang bertujuan membantu sesama. Menteri Sosial Gus Ipul mengambil langkah besar dengan mempertemukan kedua pihak untuk menyelesaikan polemik ini. Fokus kini kembali kepada tujuan awal, membantu pengobatan medis Agus Salim. Dijalankan dari awal. Saya udah bilang sama Mas Farhan juga, cuma kan terjadi ada konflik pribadi antara saya dan beliau, tapi beliau juga sudah menyampaikan tadi pengertiannya dan juga permintaan maafnya. Dia juga menyampaikan kepada untuk istri dan keluarga saya respect lah, karena jangan dibawa ke ranah pribadi. Dan saya juga menyampaikan permintaan maaf saya kalau misalnya ada mungkin kesalahpahaman, karena ini kan masalah bukan siapa yang tidak minta maaf, siapa yang minta maaf duluan, bukan, tapi masalahnya adalah kesadaran diri kita aja gitu untuk menyelesaikan ini dengan baik. Untung tadi Gus Menteri mau menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Tadi dia udah ketemu Agus tadi siang kalau nggak salah, malam mau menyediakan waktu ini. Saya bilang saya berangkat langsung, karena saya pun sibuk tadi. Saya pikir karena besok saya harus ke Makau, saya bilang hari ini saya langsung jalan kalau mau ada ketemu titik sepakat gitu. Tadi saya sudah sampaikan juga ke Mas Farhat begitu. Jadi proses perdamaian yang luar biasa sekali karena hadir pengusaha kita, konglomerat kita, dan Pak Menteri loh. Saya kaget juga tiba-tiba loh, kok udah ada Pak Yusuf Hamka, ada Pak Menteri, Pak Wakil Menteri. Ya apalagi, nggak mungkin lah. Ya kita selesaikan masalah bukan dengan cara masalah, tapi pergi ke musola lah katanya. Sholat dan banyak berdoa. Nah, beliau ini adalah yang merupakan kerabat dari Pak Yusuf Hamka, dari Denny Sumargo, dan juga udah saya anggap abang sendiri dari dulu. Orang mungkin nggak percaya, dikira saya ngaku-ngaku doang gitu. Yolo, kamu bilang nih, ini bapakku nih, Pak Yolo, ya kan? Gitu, Pak Yusuf, makasih banyak, dan enak suasana malam ini. Saya bilang terang, nggak berawan, dan semua bintang malam ini hadir di sini, bintang pemaaf, ya, bukan bintang pelawan lagi. Dan mulai hari ini kita nggak saling cubit-cubitan, tapi cabut-cabutan. Semua LP dicabut gitu. Ini atas perintah Pak Wakil Menteri, fokus pada pengobatan Agus dan nggak ada ribut, karena semuanya niatnya baik gitu. Jadi tinggal dicari baiknya, karena ini masalah kan antara Novi dan Agus, dan kemudian reaksi donatur. Semoga donatur juga bisa memahami kondisi yang baik ini, di mana sudah ada Islam untuk mencari perdamaian. Tapi jangan lupa donatur juga dilibatkan. Saya pikir kalau donatur berkeberatan, tidak. Karena donatur ini punya hati yang luar biasa. Mereka hanya kecewa. Kecewa kenapa? Karena orang yang menolong, yaitu Novi, dilaporkan ke polisi. Sesimpel itu. Tadi Yusuf sampaikan oleh Mas Farhat bahwa dia akan menarik semua laporan. Itu itikat baik. Dan itikat baik itu yang kita tunggu, dan pasti masyarakat akan respect. Itulah cara untuk mengambil masyarakat punya hati yang baik, karena itikat baik itu terlihat. Mas Farhat tarik laporan terhadap Novi tanpa ada paksaan. Agus pun juga begitu, dia datang kepada Novi, datang kepada dia, saling bersalaman, saling berbaik-baikan, pengobatan jalan, contoh yang bagus gitu. Dan saya pikir Novi yang nonton di rumah juga tidak akan berkeras hati kalau sudah ada itikat baik yang terlihat. Itu aja. Jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, tapi insya Allah mudah-mudahan semua berjalan baik. Nanti kita minggu depan sepulang mungkin semua masjid semuanya kita kumpul lagi. Dan kita Menteri janji akan melakukan tes psikotest kesehatan kejiwaan Agus yang tertekan, karena Menteri prihatin melihat kondisi Agus. Oke, Bang Farhat, gimana nih? Mungkin maksudnya kan bisa dikatakan laporan-laporan yang itu udah gimana? beres lah. Udah berarti mau dicabut ya Bang? Selama ada Babalun, pokoknya semua harus cabut. Masya Allah. Kita nggak cubit-cubitan, tapi cabut-cabutan. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini bahwa pengumpulan donasi itu memang ada ketentuannya. Ada undang-undang pengumpulan uang dan barang atau pengumpulan
uang dan barang. Memang benar pengumpulan uang dan barang. Kemudian ada peraturan Menteri Sosial, di mana setiap pengumpulan barang itu harus mendapatkan izin. Kalau cakupannya kabupaten kota cukup bupati wali kota, kalau gubernur itu adalah tentu, atau wilayahnya provinsi itu adalah gubernur. Sementara kalau tingkat antar provinsi itu mendapat izin dari Kementerian Sosial melalui rekomendasi dari bupati wali kota dan gubernur. Ini perlu kami sampaikan supaya semua makin memahami aturan-aturan yang ada kaitannya dengan donasi. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita menjadi salah satu bangsa yang paling dermawan. Kalau ada yang susah, kita tiba-tiba semua secara spontan ingin membantu. Maka dalam hal inilah kemudian pemerintah membuat ketentuan yang agar semua donasi yang diberikan itu tepat sasaran, bermanfaat bagi yang memang dibantu, sekaligus juga bisa dipertanggungjawabkan. Hal itu dulu, tapi soal pembiayaan udah banyak yang mau membiayai, tetapi ingat bahwa donasi yang dikumpulkan itu diniatkan untuk membantu Mas Agus Salim. Tidak bisa kemudian diserahkan ke sana aja, gunakan untuk yang lain, tidak bisa, karena donasi itu memang sejak awal dikumpulkan untuk membantu Mas Agus Salim. Artinya akan diserahkan pada Agus nanti uang donasi itu atau seperti apa? Tergantung kesepakatan. Nanti tergantung kesepakatan, belum bisa kita sampaikan hari ini. Kita perlu mendengar dari Mas Densu dan Mbak Novi. Tapi aturan sendiri dari Kemensos seperti apa mungkin prosedurnya? Uang itu akan diserahkan kepada siapa nantinya? Artinya kan ini nggak berkepanjangan terus-terus mediasi ketemu lagi. Nah, Duh, aturan sekali lagi ketemu, sekali lagi ketemu, tidak akan berkepanjangan, sekali lagi ketemu. Berarti semuanya akan duduk barengin, Pak? Iya, harus duduk bareng, sebentar lagi harus duduk bareng, harus islah. Berarti agenda selanjutnya untuk pertemuan Untuk keduanya, pertemuan, agenda selanjutnya. Difasilitasi oleh Kemensos gitu Bang. Ya, kita fasilitasi oleh Kemensos. Untuk kapan? Apakah di Kemensos apa masih di Agus? Nanti kita lihat tempatnya. Tapi ya. sekarang masih di Novi ya uangnya? Ya belum, kan dengan Mbak Novi sama Mas Densu kan kita sudah ketemu. Insya Allah beliau juga sama, niatnya juga sama. Insya Allah lah nanti mau duduk bersama. Kalau kita kembali ke niat awal, insya Allah semua mau duduk bersama. Tapi tadi Pak Menteri setuju nggak mungkin dengan permintaan pihak Agus atau kuasa hukumnya Bang Farhat? Apa mungkin keinginan dari Bang Farhat Abbas sendiri mengenai uang donasi itu? Ya itu nanti, tapi Mas Farhat tidak bicara lagi uang donasi. Bicaranya adalah titiknya bahwa kita prioritas kepada Mas Agus Salim. Itu prioritasnya itu. Pak Menteri, mungkin dari pihak donatur atau kuasa hukum dan donatur, apakah nantinya akan dilibatkan? Masalahnya kan uang donasi ini diadakan polling ya, bahkan mau dimajukan ke pengadilan juga. Itu apakah nantinya seperti apa nanti? Ya nanti kita lihat lebih lanjut ya. Tentu mudah-mudahan ya pertemuan ini nanti menjadi pesan kepada para donatur juga. Mudah-mudahan kembali ke niat semula. Saya yakin para donatur itu juga tulus semua, tulus dan spontan. Ketika Mas Densu atau mendengar pengumuman ada pengumpulan uang untuk penguatan Mas Agus Salim, secara spontan itu mereka membantu untuk keperluan Mas Agus Salim. Jadi harus kembali ke situ. Dari Pak Menteri sendiri mungkin ada pesan nggak sih mungkin agar hal ini nggak terjadi lagi ke depannya mungkin? Kisru kepanjangan soal donasi mungkin hampir 2 bulan lebih ya mungkin. Iya, maka itu ini kita ambil pelajaran. Pertama, bahwa pengumpulan donasi itu ada ketentuannya dan harus ditaati oleh semua. Itu dulu yang pertama. Spontanitas bagus, membantu bagus, tapi aturannya harus diikuti. Kemudian di dalam pengumpulan itu juga ditentukan tujuannya. Jadi tidak semua hanya orang asal mengumpulkan untuk apa saja. Lihat kalau ada bencana dikumpulkan, ini untuk bencana di Aceh, ini untuk bencana di sana, kan jelas peruntukannya. Dan itu ada waktunya, hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai, harus mengajukan izin lagi. Begitu seterusnya. Nah ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta. Ya harus dipertanggungjawabkan.
pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Oh, artinya ada laporannya nanti. Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas. Harus dilaporkan ke kami. Untuk berita update terbaru lainnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih.